Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Jauhari Saputra, NIM 2304010110004 dari program studi PJJ Informatika S1, kelas IF 301. Saya akan mempresentasikan proyek UTS pemrograman PLSQL saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik untuk Kelas Daring Bahasa Jepang. Pada presentasi kali ini, saya akan menunjukkan progres sebesar 40% dari keseluruhan proyek yang telah saya kerjakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada dosen pengampu. Mari kita mulai. Latar belakang proyek ini muncul dari beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring bahasa Jepang. Pertama, meningkatnya kebutuhan pengelolaan data siswa dan nilai pada pembelajaran daring, khususnya untuk pembelajaran bahasa Jepang yang memerlukan tracking progres siswa yang detail. Kedua, tantangan guru dalam pencatatan nilai, administrasi peserta dan pelaporan akademik yang masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Ketiga, solusi yang saya tawarkan adalah membangun sistem berbasis database PLSQL yang dapat dioperasionalkan secara daring untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik. Dengan sistem berbasis database ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi laporan dan kecepatan akses informasi baik bagi guru maupun siswa. Adapun tujuan-tujuan dari proyek sistem informasi akademik ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung guru bahasa Jepang dalam pengelolaan nilai dan laporan akademik berbasis database yang terstruktur dan terintegrasi. Kedua, memudahkan monitoring dan evaluasi peserta didik secara real time, sehingga guru dapat memberikan feedback lebih cepat kepada siswa. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan administrasi akademik dengan mengeliminasi pencatatan manual. Keempat, menyediakan laporan terintegrasi yang dapat diakses dengan mudah untuk keperluan evaluasi pembelajaran dan pengambilan keputusan akademik. Untuk mengembangkan sistem ini, saya menggunakan metodologi model waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan, di mana saya mengidentifikasi fitur-fitur inti yang diperlukan sistem, yaitu input data siswa, input data guru, input nilai, dan fitur laporan. Tahap kedua adalah desain database. Dalam tahap ini, saya merancang struktur database yang akan terdiri dari 3 tabel utama, tabel guru, tabel siswa, dan tabel nilai, dengan menentukan relasi primary key dan origin key di antara tabel-tabel tersebut. Tahap ketiga adalah implementasi, di mana saya membuat skema database, script DDL untuk pembuatan tabel, script DML untuk input data, dan membuat query-query laporan. Tahap keempat adalah testing dan evaluasi untuk memverifikasi integritas data, menguji query laporan, dan memastikan sistem berjalan sesuai rencana. Sistem ini menggunakan 3 tabel utama yang saling terhubung melalui relasi origin key. Tabel guru memiliki kolom ID guru sebagai primary key, nama guru, email, telepon, dan mata pelajaran. Tabel siswa memiliki kolom ID siswa sebagai primary key, nama siswa, kelas, email, telepon, dan tanggal daftar. Tabel nilai memiliki kolom ID nilai sebagai primary key, ID siswa sebagai origin key yang merujuk ke tabel siswa, ID guru sebagai origin key yang merujuk ke tabel guru, nilai tugas, nilai ujian, nilai akhir, dan semester. Dengan rancangan ini, setiap nilai yang dicatat akan terhubung dengan data siswa dan guru yang spesifik, sehingga integritas data terjaga. Untuk membuat tabel-tabel tersebut, saya menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language yang terlihat di slide ini. Perintah create table guru mendefinisikan struktur tabel guru yang menggunakan auto increment untuk ID agar otomatis bertambah setiap ada record baru. Begitu juga untuk tabel siswa dan nilai. Yang penting di sini adalah pada tabel nilai, saya mendefinisikan constraint origin key yang menghubungkan ID siswa ke tabel siswa dan ID guru ke tabel guru. Saya juga menambahkan on delete cascade sehingga jika data siswa atau guru dihapus, data nilainya juga akan otomatis terhapus untuk menjaga konsistensi data. Setelah tabel berhasil dibuat, saya mengisi data tabel menggunakan perintah DML, Data Manipulation Language, insert into.
Untuk tabel guru, saya memasukkan 5 data guru dengan nama, email, telepon, dan mata pelajaran yang berbeda-beda. Mulai dari bahasa Jepang N5, N4, hingga spesialisasi seperti kanji dasar dan percakapan. Untuk tabel siswa, saya memasukkan 5 siswa dengan nama, kelas, email, dan telepon masing-masing. Untuk tabel nilai, saya memasukkan 5 record yang menghubungkan siswa dengan guru dan mencatat nilai tugas, nilai ujian, nilai akhir rata-rata, dan semester. Data-data ini juga adalah data sampel untuk keperluan testing dan demonstrasi sistem. Di sini ada screenshot dari PHP MyAdmin yang menunjukkan tabel guru sudah berhasil dibuat dan berisi 5 record data guru. Terlihat dengan jelas struktur tabel guru dengan kolom-kolom yang telah ditentukan dan data-data guru sudah disimpan di database, termasuk ID guru, nama guru, email, telepon, dan mata pelajaran. Ini membuktikan bahwa tahap implementasi DDL dan DML untuk tabel guru sudah berhasil dikerjakan. Ini adalah screenshot tabel siswa yang menunjukkan struktur dan data siswa yang telah tersimpan. Terlihat ada 5 record siswa dari berbagai kelas, yaitu Andi Pratama dan Rina Wijaya dari kelas N5A, Doni Prasetyo dan dari N5B, serta Lisa Amalia dan Fajar Rizky dari kelas N4A. Setiap siswa memiliki email dan nomor telepon yang terekam. Data tanggal daftar otomatis terisi dengan tanggal saat data diinput ke database. Ini menunjukkan bahwa tabel siswa juga sudah berhasil diimplementasikan dengan baik. Screenshot ini menunjukkan tabel nilai yang merupakan penghubung, tabel penghubung antara siswa dan guru. Terlihat 5 record nilai yang menghubungkan setiap siswa dengan guru tertentu dan mencatat nilai tugas serta nilai ujian mereka. Kolom nilai akhir menampilkan rata-rata dari nilai tugas dan nilai ujian. Semester terisi dengan ganjil 2 2025 dan tanggal input otomatis terekam. Relasi Progen Key terbukti berfungsi dengan baik karena semua ID siswa dan ID guru yang diinput merujuk ke data yang valid di tabel siswa dan guru. Untuk mendemonstrasikan kemampuan sistem dalam memberikan laporan, saya membuat query yang melakukan join terhadap ketiga tabel. Query ini menampilkan data lengkap siswa, ID siswa, nama siswa, kelas, kemudian guru, nama guru, mata pelajaran, kemudian nilai tugas, nilai ujian, nilai akhir semester. Hasil query menunjukkan bahwa setiap siswa dengan guru tertentu memiliki nilai yang tercatat dengan rapi dan mudah dibaca. Misalnya Andi Pratama dari kelas N5A mendapat nilai tugas 85 dan nilai ujian 90 dari guru Jauhari Saputra untuk mata pelajaran bahasa Jepang N5, sehingga nilai akhirnya adalah 88. Query join ini membuktikan bahwa relasi antar tabel sudah bekerja dengan sempurna untuk menghasilkan laporan terintegrasi. Query kedua yang saya buat adalah query laporan yang menampilkan rekap atau ringkasan nilai per siswa menggunakan fungsi agregat seperti count, APG, min, dan max. Query ini menampilkan setiap siswa dengan jumlah penilaian yang diterima, rata-rata nilai, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Dari hasil query terlihat misalnya Andi Pratama telah menerima 1 kali penilaian dengan rata-rata nilai 88, Rina Wijaya juga 1 kali dengan rata-rata 81, begitu seterusnya. Query agregat ini sangat berguna untuk keperluan analisis nilai siswa secara keseluruhan dan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi pembelajaran. Seperti yang terlihat di tabel status progres ini, tahapan-tahapan berikut sudah saya selesaikan, ditandai dengan tanda checklist. Analisis kebutuhan selesai, sudah mengidentifikasi semua fitur inti yang diperlukan sistem. Desain database dan relasi selesai, sudah merancang 3 tabel dengan relasi PK dan FK yang tepat. Implementasi DDL dan DML selesai, sudah membuat skrip untuk membuat tabel dan input data sampel. Query laporan dan testing selesai, sudah membuat query join untuk laporan dan memverifikasi hasilnya. Keempat tahapan ini merupakan bagian dari 40% progres proyek yang telah saya selesaikan dalam waktu yang telah dialokasikan. Untuk menutup presentasi, berikut adalah kesimpulan dari progres 40% yang telah dikerjakan. Progres 40% telah mencakup desain database yang komprehensif dengan 3 tabel relasional,
implementasi DDL dan DML dengan integritas data yang terjaga, query laporan join untuk analisis nilai siswa. Rencana 60% ke depan akan mencakup prosedur PL SQL untuk automasi proses create, read, update, delete. Kemudian trigger untuk validasi data dan pencatatan log aktivitas interface web atau aplikasi front end sebagai antarmuka yang user friendly. Kemudian optimasi query dan dokumentasi sistem. Dengan pencapaian 40% ini, fondasi sistem sudah kuat dan siap untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Cian atas arahan dan bimbingannya dalam pengembangan proyek ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi UTS pemrograman PL/SQL ini. Semoga proyek sistem informasi akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan pembelajaran bahasa Jepang di kelas daring. Dan semoga kedepannya dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.